Baik, semangat pagi semuanya. Perkenalkan kami kelompok satu untuk mempersembahkan presentasi kami yang berjudul Optimalisasi Biaya Operasional Menggunakan Software Defined Wide Area Network pada Jaringan Multilokasi. Yang dimana anggota kelompok kami adalah Sindoro Sindo Krisna, Aina Yuasta, Muhammad Rehanur Azmi, Rina Yuliana, dan Nurul Fikri Ramadan. Baik, dalam presentasi ini kami akan menguraikan antara lain latar belakang, metodologi penelitian yang kami gunakan, dan pembahasan mendalam mengenai hasil dari analisa kami dan menyimpulkan dengan manfaat praktis dari pembahasan kami. Kami berharap presentasi ini dapat meningkatkan pemahaman kita semua tentang menggunakan teknologi canggih dalam mengoptimalisasikan biaya operasional. Maka dari itu, mari kita mulai dengan latar belakang penelitian kami yang akan disampaikan oleh Mbak Aina ya. Ya, baik, terima kasih. Untuk latar belakang penelitian ini ialah di era digital saat ini, perusahaan dengan banyak lokasi, cabang, kantor, atau pusat distribusi menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola jaringan mereka secara efisien dan hemat biaya. Metode tradisional seperti virtual private network atau disebut dengan VPN dan dark fiber seringkali mahal dan kompleks untuk dikelola. Selain itu, mereka mungkin tidak dapat memenuhi tuntunan aplikasi dan layanan modern dengan kecepatan dan fleksibilitas yang dibutuhkan. SD-WAN atau Software Defined Wide Area Network muncul sebagai solusi yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan ini. SD-WAN memungkinkan perusahaan untuk memusatkan kontrol dan manajemen jaringan mereka secara sentral, dan untuk mengoptimalkan kinerja dan biaya jaringan mereka. Dan salah satu fitur utama SD-WAN adalah kemampuannya untuk melakukan UDP hole punching. Adalah teknik yang memungkinkan dua perangkat di jaringan SD-WAN untuk terhubung secara langsung melalui internet publik, tanpa harus melalui router atau firewall pusat. Hal ini menghasilkan penghematan biaya yang signifikan karena perusahaan tidak perlu membayar biaya transit untuk lalu lintas yang melewati jaringan operator. Dengan demikian, SD-WAN menjadi solusi yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan dalam mengelola jaringan multilokasi dengan efisien, hemat biaya, dan lebih responsif terhadap kebutuhan aplikasi dan layanan modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Rina. Baik, berikutnya dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif, yang mana metode ini digunakan untuk membuat artikel berdasarkan kualitatif dengan data yang berasal dari yang sudah ada dan melalui kajian literatur yang bertujuan untuk memberikan informasi seputar teknologi SD-WAN dan penerapannya dalam sistem jaringan. Dalam melalui literatur ini, kami mengumpulkan materi mengenai berbagai aspek terkait software defined wide area network, termasuk bagaimana cara kerja teknologi SD-WAN, serta bagaimana teknologi ini dapat diterapkan dalam meningkatkan optimalisasi pada biaya operasional. Penelitian ini dilaksanakan secara nyata untuk menguji efisiensi penerapan SD-WAN tersebut. Dengan demikian, fokus penelitian tidak hanya pada pembahasan teoritis, tetapi juga pada pengujian langsung terhadap bagaimana SD-WAN ini dalam mengoptimalisasi biaya pada pembentukan jaringan multilokasi. Eh, ja- Kami harapkan dari metode kualitatif ini dapat membandingkan bagaimana SD-WAN dapat mengoptimalisasikan biaya operasional. Berikutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Sindu. Baik, seperti yang bisa dilihat di layar, eh, kita bisa melihat contoh perbedaan dari VPN konvensional dan SD-WAN, di mana VPN konvensional ini bisa kita lihat bahwa seluruh data yang berjalan dari cabang menuju kantor pusat harus melalui server VPN dahulu. Dalam kata lain, untuk bisa menciptakan jaringan yang ideal, maka diperlukan kecepatan internet di kantor pusat dan server VPN yang sama besarnya, mengakibatkan biaya yang tidak diperlukan.
Bisa dilihat kembali di figur kedua yang ada di bawah. Untuk SD-WAN, server VPN tidak terlibat secara langsung dalam proses pengiriman data dari cabang ke kantor pusat, melainkan server VPN hanya bertugas sebagai pencatat alamat dari masing-masing lokasi. Kemudian setelah cabang dan kantor pusat mendapatkan alamat dari server VPN, mereka akan langsung berhubungan satu sama lain mencari jalur terpendek. Bisa dilanjutkan. Nah, dalam ilustrasi ini, saya akan berusaha mencoba mengilustrasikan perbedaan SD-WAN dengan VPN konvensional. Bila kita melihat dari VPN konvensional dahulu, misalkan site B akan berkomunikasi dengan kantor pusat. Maka dengan menggunakan VPN konvensional, jalur yang harus dilalui adalah dari site B ke Telkom New Centrix, kemudian ke Indonesian Internet Exchange, kemudian ke Singaporean Telecommunication Internet Exchange, baru mencapai VPN server, kemudian kembali lagi ke Singtel IX, ke Indonesian Internet Exchange, ke Telkom New Centrix, ke kantor pusat. Menjadikan latensi di antara site B dan kantor pusat meningkat hingga di atas 40 milisekund. Tapi bila kita menggunakan SD-WAN, maka jalur yang harus dilampaui oleh site B untuk ke kantor pusat hanya melalui Telkom Neocentrix. Jadi 7 milisekund ditambah 2 milisekund menjadikan total hanya 9 milisekund. Baik, bisa dilanjutkan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana kami menguji perbedaan dari dua solusi tersebut. Kami untuk SD-WAN-nya memilih untuk menggunakan zero tier. Dengan alasan zero tier ini merupakan solusi SD-WAN yang sudah cukup terkemuka digunakan di industri dan juga open source. Nah, langkah pertama yang digunakan adalah kita harus membuat akun baru zero tier. Bisa dilakukan dengan mengakses alamat di my.zerotier.com, kemudian bisa didaftarkan menggunakan email yang pemirsa miliki. Lanjutkan. Bisa dilanjutkan. Nah, kemudian setelah selesai mendaftar, bisa dilanjutkan dengan membuat network. Network yang dimaksud ini kita itu membuat sebuah network maya, begitu. Seakan-akan kita membuat sebuah switch jaringan. Nah, setelah membuat network baru, maka kita akan mendapatkan network ID. Nah, network ID ini kita catat untuk digunakan di selanjutnya. Bisa dilanjutkan. Nah, kemudian kita setelah mendapatkan network di zero tier, kita harus mengkonfigurasikan router yang kita gunakan. Untuk kesempatan kali ini, kami akan mencoba mencontohkan di salah satu merek router, yaitu Mikrotik. Nah, caranya adalah, untuk pertama, kita harus menginstal package zero tier. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengakses website Mikrotik, kemudian mendownload extra package zero tier. Setelah itu, kita upload file package tersebut ke router kita melalui Winbox. Kemudian bisa dilanjutkan. Nah, setelah kita itu tadi masukkan ke Winbox, jangan lupa untuk merestart router kita supaya package tersebut terinstall dengan benar. Bisa dilanjutkan. Nah, setelah kita merestart router kita, akan muncul menu baru di sisi kiri dengan nama Zero Tier. Nah, kita buka menu itu, kemudian keluarlah window ini. Kita harus menghidupkan dulu instance dari Zero Tier ini. Dengan cara membuka tab instance seperti yang ada di gambar kiri, kemudian memilih instance yang ada dan mengeklik tombol centang yang artinya mengaktifkan. Kemudian bisa dilihat di foto kanan, di gambar kanan, itu kita menuju ke tab Zero Tier, kemudian kita klik tombol plus. Di situ kita harus memberitahu router ini bahwa network kita ada di network ID demikian. Nah, network itu didapatkan dari website Zero Tier tadi, kemudian kita paste di situ dan bisa diklik OK. Bisa dilanjutkan. Nah, kemudian setelah kita konfigurasi router tersebut, maka akan langsung muncul di website Zero Tier tadi yang kita daftar akun kita itu.
Nah, setelah itu bisa dilanjutkan. Secara otomatis jaringan itu akan terbentuk dan kita bisa menggunakan koneksi antar site. Jadi ini adalah hasil uji coba kami untuk dari sisi latency. Sisi kiri adalah VPN konvensional, kami menggunakan WireGuard, menghasilkan rata-rata latency di 90 milisekund. Di sisi kanan bisa dilihat bahwa kami menggunakan zero tier, dari 90 milisekund turun menjadi hanya 5 milisekund. Kemudian bisa dilanjutkan. Baik, untuk dari sisi kecepatan jaringan atau bandwidth, di sisi kiri bisa dilihat VPN konvensional mencapai kecepatan sekitar 35 MB per sekund, sedangkan dari solusi SD-WAN yaitu zero tier mendapatkan sekitar 40 MB per sekund. Hal ini seharusnya tidak menjadikan perbedaan, namun dengan asumsi bahwa adanya perlambatan kecepatan karena VPN konvensional harus memutar ke server VPN pusat, maka terjadi perlambatan. Selanjutnya. Baik, kesimpulan ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Fikri. Seperti dari data-data yang telah dibahas, kesimpulannya dalam penelitian ini, kami berhasil menunjukkan bahwa implementasi SD-WAN menggunakan zero tier dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi biaya operasional pada jaringan multilokasi dengan kecepatan yang bisa dibilang lebih cepat. Dengan menggunakan koneksi internet tanpa IP publik, biaya dari belakang ISP akan berkurang. Dan juga dengan tidak mengarahkan traffic melalui server VPN, maka server yang disewa tidak perlu semahal implementasi zero tier dan akan lebih cepat pula. Demikian kesimpulan yang bisa diambil. Baik, terima kasih telah menyimak presentasi kami tentang optimalisasi biaya operasional menggunakan Software Defined Wide Area Network pada jaringan multilokasi, yang dimana kami telah menguraikan latar belakang, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan dari studi kami. Kami berharap presentasi ini memberikan wawasan baru dan berguna untuk semua yang menonton, dan terima kasih atas perhatian Anda, dan kami mengapresiasi kesempatan ini untuk berbagi hasil penelitian kami. Terima kasih atas perhatian Anda.